Halo, selamat datang. Di channel ini, kita tidak hanya membahas penyakit, tetapi memahami bagaimana tubuh bekerja secara mendalam hingga ke tingkat hormon, sel, dan keseimbangan sistem tubuh. Hari ini, kita akan membahas tentang hipotiroidisme pada perempuan muda modern. Sebuah kondisi yang seringkali tidak disadari karena gejalanya perlahan, halus, namun berdampak luas. Dalam dunia yang serba cepat, perempuan sering dituntut untuk tetap tampil optimal, energik, fokus, dan stabil secara emosional. Namun ketika hormon tiroid mulai menurun, seluruh sistem tubuh ikut melambat, metabolisme menurun, produksi energi berkurang, hingga fungsi otak pun ikut terpengaruh. Hipotiroidisme bukan hanya tentang kelelahan, tetapi tentang bagaimana tubuh kehilangan ritme biologisnya secara perlahan tanpa disadari. Dia adalah perempuan muda, aktif, produktif, dan penuh ambisi. Rambut panjangnya terurai rapi, penampilannya mencerminkan gaya hidup modern, dinamis, cepat, dan terhubung. Namun, di balik semua itu, tubuhnya mulai mengirimkan sinyal. Sinyal yang tidak langsung terasa sebagai penyakit, tetapi sebagai kelelahan biasa. Rutinitas padat, pekerjaan, sosial media, dan tekanan hidup membuatnya terbiasa mengabaikan kondisi tubuh. Ia tetap tersenyum, tetap bekerja, meskipun tubuhnya mulai kehilangan energi dasar. Dalam konteks medis, ini adalah fase awal kompensasi, di mana tubuh masih berusaha mempertahankan fungsi normal, meskipun kadar hormon tiroid mulai menurun secara perlahan. Rasa lelah mulai muncul, bahkan setelah tidur cukup. Konsentrasi menurun, pikiran terasa lambat. Kulit menjadi lebih kering, dan rambut mulai rontok lebih dari biasanya. Sebagai perempuan modern, ia menganggap ini efek stres. Padahal, di dalam tubuhnya, kelenjar kecil di leher mulai mengalami penurunan fungsi. Produksi hormon tiroksin, T4, dan trioioditironin, T3, menurun yang berdampak langsung pada metabolisme seluler. Mitokondria, sebagai pusat energi sel, tidak lagi bekerja secara optimal. Akibatnya, produksi ATP menurun, dan tubuh mulai mengalami defisit energi kronis. Gejala ini sering disalahartikan sebagai burnout, padahal merupakan manifestasi awal gangguan endokrin. Kelenjar tiroid adalah organ kecil berbentuk kupu-kupu yang terletak di bagian anterior leher. Namun, perannya sangat besar. Ia mengontrol kecepatan metabolisme tubuh, mengatur suhu, denyut jantung, hingga fungsi otak. Pada kondisi normal, tiroid menghasilkan hormon T3 dan T4 yang dikendalikan oleh TSH dari hipofisis. Namun pada hipotiroidisme, rantai regulasi ini terganggu. TSH meningkat sebagai respons tubuh, namun tiroid tidak mampu memproduksi hormon yang cukup. Pada perempuan, kondisi ini sering berkaitan dengan proses autoimun, di mana sistem imun menyerang jaringan tiroid sendiri. Fenomena ini dikenal sebagai tiroiditis Hashimoto. Di dalam tubuhnya, terjadi ketidakseimbangan yang tidak terlihat. Kadar T3 dan T4 yang rendah memicu peningkatan TSH secara terus-menerus. Namun, respon ini tidak cukup. Tubuh mulai memasuki fase hipometabolik, di mana hampir seluruh sistem melambat. Denyut jantung menjadi lebih lambat, proses pencernaan menurun, dan suhu tubuh cenderung lebih rendah dari normal. Dalam visual sinematik, kamera memperlihatkan aktivitas kota yang cepat, namun gerak tubuhnya terasa tertunda, seolah hidup dalam ritme yang berbeda.
Secara fisiologis, penurunan hormon tiroid mempengaruhi ekspresi gen metabolik, menurunkan konsumsi oksigen seluler, dan memperlambat reaksi enzimatik penting. Tubuhnya perlahan kehilangan kecepatan alaminya. Perubahan mulai terlihat, namun sulit dijelaskan. Wajahnya tampak sedikit bengkak, terutama di area mata. Kulit menjadi pucat dan kering, bahkan terasa kasar saat disentuh. Berat badan meningkat. Meskipun pola makan tidak berubah. Rambut panjangnya, yang dulu menjadi simbol kepercayaan diri, kini tampak lebih tipis, rapuh, dan mudah rontok. Dalam visual, kamera close-up pada helai rambut yang jatuh, diiringi ekspresi bingung di wajahnya. Secara medis, retensi cairan akibat akumulasi glikosaminoglikan di jaringan menyebabkan edema. Non-pitting. Metabolisme lipid juga terganggu, meningkatkan risiko dislipidemia. Tubuhnya berubah, perlahan, tanpa ia benar-benar memahami penyebabnya. Bukan hanya tubuh, pikirannya pun mulai berubah. Ia menjadi lebih mudah lupa, sulit fokus, dan merasa kabur secara mental. Mood menjadi datar, bahkan cenderung depresi ringan. Hal-hal kecil yang dulu terasa mudah, kini terasa berat. Dalam visual sinematik, ditampilkan ia menatap layar laptop, namun pikirannya kosong, suara di sekitarnya menjadi samar. Secara neurologis, hormon tiroid berperan dalam fungsi neurotransmitter, termasuk serotonin dan dopamin. Penurunan hormon ini mengganggu komunikasi antar neuron. Akibatnya, terjadi perlambatan kognitif dan perubahan emosional. Ini bukan sekadar lelah, ini adalah gangguan neuroendokrin. Sebagai perempuan, tubuhnya memiliki ritme hormonal yang kompleks. Dan kini, ritme itu mulai terganggu. Siklus menstruasi menjadi tidak teratur, lebih panjang, atau justru lebih berat. Nyeri meningkat, dan fase haid terasa lebih melelahkan. Dalam visual, kamera memperlihatkan kalender digital dengan tanggal yang berubah-ubah. Secara medis, hipotiroidisme mempengaruhi sumbu hipotalamus hipofisis ovarium. Produksi hormon estrogen dan progesteron menjadi tidak seimbang. Hal ini dapat menyebabkan menorhagia atau gangguan ovulasi. Dalam jangka panjang, kondisi ini juga dapat mempengaruhi fertilitas. Tubuhnya tidak hanya melambat, tetapi juga kehilangan sinkronisasi alami. Ia mulai merasa dingin, bahkan saat orang lain merasa normal. Tangan dan kaki terasa lebih dingin, dan ia sering mencari kehangatan. Dalam visual, ia mengenakan jaket di ruangan yang sebenarnya tidak dingin. Secara fisiologis, hormon tiroid berperan dalam termogenesis. Penurunannya menyebabkan produksi panas tubuh menurun. Metabolisme basal yang rendah membuat tubuh tidak mampu mempertahankan suhu optimal. Ini adalah salah satu tanda klasik dari hipotiroidisme. Namun seringkali diabaikan sebagai sensitif dingin biasa. Padahal, ini adalah sinyal penting dari tubuh. Suaranya mulai berubah menjadi lebih berat dan serak. Wajahnya tampak lebih penuh dengan ekspresi yang cenderung datar. Dalam visual, kamera perlahan mendekat, menyorot perubahan ekspresi yang subtle. Secara medis, penumpukan mukopolisakarida di jaringan lunak menyebabkan pembengkakan pita suara. Ini mengubah kualitas suara. Sementara itu, edema wajah memberikan tampilan khas hipotiroid. Perubahan ini sering terjadi perlahan hingga tidak disadari oleh pasien. Namun bagi yang memperhatikan, perbedaannya sangat nyata.
Tubuhnya terus memberikan sinyal meskipun tanpa suara yang jelas. Akhirnya, ia memutuskan untuk memeriksakan diri. Tes darah dilakukan, dan hasilnya menunjukkan peningkatan TSH dan penurunan T4 bebas. Dalam visual, kamera fokus pada hasil laboratorium. Secara diagnostik, ini adalah indikator utama hipotiroidisme primer. Dokter juga mempertimbangkan kemungkinan autoimun dengan pemeriksaan antibodi tiroid. Diagnosis ditegakkan. Dan untuk pertama kalinya, ia memahami bahwa semua gejala itu memiliki satu sumber yang sama. Sebuah kondisi yang selama ini tersembunyi di balik kesibukan hidupnya. Pengobatan dimulai. Ia diberikan terapi hormon pengganti berupa levothyroxine. Obat ini menggantikan hormon T4 yang tidak diproduksi tubuh. Dosis disesuaikan secara individual berdasarkan berat, badan, usia, dan respons tubuh. Dalam visual, ia meminum obat di pagi hari dengan ekspresi penuh harapan. Secara farmakologis, levothyroxine akan dikonversi menjadi T3 aktif di jaringan. Perlahan, metabolisme tubuh mulai meningkat. Namun terapi ini membutuhkan konsistensi dan pemantauan jangka panjang. Karena keseimbangan hormon tidak bisa dicapai secara instan. Hari demi hari, ia mulai merasakan perubahan. Energi perlahan kembali, pikiran menjadi lebih jernih. Rambutnya mulai membaik, kulit terasa lebih lembab. Dalam visual, warna gambar menjadi lebih cerah. Gerakan lebih dinamis. Namun pemulihan tidak terjadi sekaligus. Ini adalah proses bertahap yang membutuhkan waktu dan kesabaran. Secara biologis, reseptor hormon di sel mulai kembali aktif. Produksi energi meningkat dan fungsi organ mulai normal kembali. Tubuhnya belajar kembali untuk menemukan ritme alaminya. Selain obat, ia mulai mengubah gaya hidup. Pola makan diperbaiki, asupan yodium dan selenium diperhatikan. Tidur menjadi prioritas, dan stres mulai dikelola. Dalam visual, ditampilkan rutinitas sehat, olahraga ringan, dan mindfulness. Secara medis, gaya hidup berperan dalam mendukung fungsi tiroid. Meskipun tidak menggantikan terapi hormon, namun dapat meningkatkan kualitas hidup secara signifikan. Ia tidak lagi mengabaikan tubuhnya. Karena kini, ia memahami bahwa kesehatan adalah investasi jangka panjang. Ia mulai lebih peka terhadap sinyal tubuhnya. Tidak lagi menunda, tidak lagi mengabaikan. Dalam visual, ia menatap cermin dengan ekspresi tenang dan sadar. Hipotiroidisme mengajarkannya bahwa kesehatan bukan hanya tentang tidak sakit, tetapi tentang keseimbangan antara aktivitas, istirahat, dan nutrisi. Ia menjadi lebih sadar, lebih terhubung dengan tubuhnya sendiri. Dan itu adalah bentuk kekuatan baru. Hipotiroidisme adalah kondisi yang sering tersembunyi. Namun dampaknya nyata, terutama pada perempuan muda yang menjalani hidup modern. Jika kamu merasakan gejala serupa, jangan abaikan. Periksakan diri dan pahami tubuhmu. Karena di balik setiap gejala ada pesan. Dan di balik setiap diagnosis ada harapan. Dalam visual akhir, kamera menjauh, menampilkan dirinya berjalan dengan percaya diri. Lebih tenang, lebih sehat, lebih memahami dirinya. Karena pada akhirnya, kesehatan adalah tentang mengenali dan merawat diri
dengan kesadaran penuh.